Oke, yuk kita mulai. Hari ini kita bahas TKP, anti radikalisme. Setiap soalnya ada poin-poinnya, ya. Jadi yang paling bagus poinnya 5, yang paling kurang poinnya 1. Oke, ini dia soal yang pertama. Silakan. Anda adalah seorang pimpinan pemerintah. Suatu hari salah satu pemuda dari suku asli di daerah X diperas oleh beberapa orang pemuda dari suku pendatang. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari suku asli mengalah. Setelah itu pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari sukunya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda asli tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda dari suku pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari suku pendatang hangus terbakar. Bahkan terjadi pertumpahan darah. Jika konflik itu dibiarkan akan menodai persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda akan Oke, ya. Jadi ini jawabannya yang paling tinggi adalah poinnya itu ini, 5 poin, betul yang E. Lalu kalau A kian kalian pilih itu 4 poin. Lalu kalau yang B itu 3 poin, yang C itu 2 poin, dan ini yang 1 poin. Betul ya, berarti mengadakan rekonsiliasi. Oke, good. Lanjut kita ke soal yang berikutnya. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerima CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah, oke, ini jawaban yang benar, ya. Yang paling tinggi poinnya itu ini 5 poin. Oke, lalu kalau jadi melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan tentang ideologi Pancasila. Jadi kita laporkannya ke atasan. Yang berikutnya ini yang 4. Yang A itu 4 ya, melaporkan kepada atasan agar segera dipanggil. Kalau yang lainnya adalah E, nih langsung menelpon pihak berwajib. Lalu D, mendiamkan saja. Anda baru saja pindah ke suatu komplek perumahan dan melihat anggota keluarga Pak Andi yang merupakan tetangga dekat Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar. Bahkan Anda merasa anggota keluarga Pak Andi tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama yang dianut. Sikap Anda adalah, ini dia poinnya ya. Yang paling gede itu adalah ini, 5 poin. Oke. Jadi menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Artinya kan itu kan sila pertama. Baru yang kedua ini. Nih, menyadarkan tetangga agar memberikan kesempatan pada Pak Andi supaya bisa tinggal di perumahan. Lalu yang ketiga ini. Oke, menerima Pak Andi dan anggota keluarga tersebut untuk memberikan kesempatan menyampaikan rasa kecewa kepada yang telah oke. Baru yang ini yang kedua, ini yang pertama. Coba ya, Ca. Anda adalah ASN baru di sebuah kantor pelayanan. Anda sementara tinggal di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kantor. Di lingkungan tempat Anda tinggal, kepala desa mengusulkan bahwa akan diadakan kenduri rutin tiap Kamis malam yang bertujuan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan mempererat rasa kebersamaan antara masyarakat lingkungan tersebut. Sikap Anda terhadap rencana kegiatan kenduri tersebut? Saranku Kanca, biar kau juga nggak terlalu bingung, dari depannya ini udah bisa kau sisir. Kira-kira mana jawaban yang mau kau dekati? Nah, menyetujui ada A, B, C. Yang D menolak, yang E diam saja. Mau kau itu milih itu? Pasti ini salah kan? Nggak usah. Bukan salah ya, tapi nggak usah dipilih gitu. Tinggal yang A, B, C. Jadi ini nilainya. Yang B itu 5. Oke, menyetujui karena pentingnya upaya mencegah paham radikalisme. Ini 4. Nah, lalu yang A itu 3. Ya, yang E itu 2. Ini 1. Oke ya.
Salah satu tokoh masyarakat ditangkap oleh polisi dan disangkakan dengan berbagai pasal dalam KUHP yang menolak dan meminta massa pendukungnya untuk melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasinya. Menurut Anda sikap seperti ini jawabannya ya yang paling baik. Ini kan ditanya bagaimana pendapat kita? Pendapat kita yang paling baik menurut soal ini ya, ini kasus hukum ini sebaiknya di pengadilan, bukan di jalanan. Karena apa? Dia kan tadi mengumpulkan massa dia ini kan, buat ribut. Ah, untuk demo. Oke. Jadi sebaiknya di pengadilan aja gitu. Lalu yang berikutnya nih, ya pemerintah harus mengambil tindakan tegas demi mengawal ketertiban bersama. Lagi-lagi kepentingan bersama dia. Karena kalau di jalanan kan ricuh kan. Nah, itu yang harus kita utamakan. Lalu yang berikutnya ini. Lalu yang dua itu ini. Dan yang satu. Dewasa ini banyak sekali warganet yang ikut serta menyebarkan ujaran kebencian, hate speech, di media sosial. Yang tidak menutup kemungkinan merupakan seorang yang berposisi sebagai ASN. Suatu hari Anda melihat salah satu rekan kerja Anda sekantor yang juga bekerja sebagai ASN ikut menyebarkan postingan yang diduga memuat ujaran kebencian di medsos. Hal yang akan Anda lakukan adalah, ya, jadi yang paling baik memang ini, langsung B. Langsung kita tegur. Lalu yang ini 4 nih, DM. Ya, baru langsung dilaporkan. Nah, ini terlalu straight ya. Terlalu jangan begitu juga ya kan. Ini 2, ini 1. Kadang memang gitu kan. Kita berlandaskan ini orang bebas dan berhak dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi orang suka-suka padahal nggak boleh ya kan. Semuanya ada aturannya gitu, ada batasnya. Oke ya, jadi yang paling tepat adalah B dengan poin 5. Lanjut ke soal yang berikutnya. Saat ini banyak pertikaian yang timbul karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antar agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah seorang pengajar di sebuah sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka usulan Anda adalah, ya, jadi ini untuk kita ya, pengajar. Jawaban yang paling paling tepat untuk kasus ini adalah ini. Ya, menanamkan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dengan cara sederhana seperti permainan, kerja bakti dan lainnya. Lalu kalau pilih B juga nggak salah, ini 4 poin. Nah, ya, tetapi plusnya A apa, Ca? Ini, iya, cara sederhana. Kalau ini kan tidak spesifik dia. Oke. Lalu yang E, setelah itu yang D, lalu yang ini. Oke, lanjut ya. Munculnya pemberitaan di media terkait dengan gencarnya gerakan terorisme di wilayah Anda akhir-akhir ini membuat situasi menjadi cemas. Di lingkungan tempat Anda sendiri terdapat warga baru yang terlihat mencurigakan, mulai dari sikap yang tertutup dan sangat jarang bersosialisasi dengan warga setempat. Beberapa warga khawatir jika keluarga tersebut merupakan salah satu dari anggota organisasi terlarang. Bagaimana sikap yang sebaiknya Anda lakukan? Jadi ini berdasarkan poinnya ya. Yang paling tinggi itu 5. Si Tika ini kayaknya jago kali ya. Bagus. Mencoba mengakrabkan diri lalu cari tahu. Lalu ya ini yang keempat. Melaporkan ke aparat desa bahwa warga tersebut mencurigakan. Maksudnya biar dicari tindakan gitu. Lalu ini. Udah. Lalu ini. Yang paling sikit ini. Tadi aku salah yang sana karena mendekatkan diri. Iya, enggak. Mendekatkan diri salah juga. Bukan, ini kan sesuatu yang beda. Artinya kan ini riskan kali, Ca. Ini kan di sini dia bahayanya, Ca, ini. Apa? Tidak mencurigai. Padahal di sini terlihat mencurigakan. Sikap yang tertutup,
jarang bersosialisasi, padahal di daerah kan harus. Anda beserta 3 rekan lain adalah pegawai baru di sebuah kantor pelayanan. Di kantor Anda terdapat loket pelayanan sebanyak 3 loket. Anda sebagai pegawai baru ditugaskan pada satu loket urusan administrasi surat menyurat, sedangkan rekan kerja baru Anda ditugaskan pada loket 2 urusan pembayaran. Pada suatu siang, ada seorang meminta pelayanan pada loket kedua yang dijaga rekan Anda. Anda mendapati pelayanan rekan Anda terhadap orang tersebut tidak ramah dan cenderung malas-malasan. Padahal pelayanan rekan Anda sebelum seseorang tersebut datang tampak ramah dan melayani. Anda segera menanyakan kepada rekan Anda mengapa pelayanannya berubah hanya pada seseorang tersebut. Rekan Anda menjawab bahwa seorang tersebut tidak sealiran dengan dia. Oke, sikap Anda melihat peristiwa tersebut adalah oke. Yang paling tepat adalah B. Nih, mengambil alih pelayanan. Kok C lagi? Yang mana kau? Kok beda lagi kau? Ih, semua di checklistnya. Itu ya B. Kalau yang E ini juga nggak salah kok. Ya, 4 poinnya. Ya, yang C ini 5. 3. Lalu yang D itu 2. Ini 1. Anda adalah seorang orang tua baru dengan anak yang masih belia di tengah perkembangan zaman di mana aliran informasi menyebar dengan cepat melalui platform-platform media sosial. Upaya Anda untuk membentengi anak dari paham-paham radikalisme sejak dini adalah ya, jadi poinnya adalah yang paling tinggi itu adalah ini, betul sekali ya. Langsung kita bawa ke nilai agama. Lalu ini 4 ya. Lalu yang D itu 3, C itu 2, 1. Ya, memang ini dia yang paling tepat ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang. Aduh, yang berupaya merongrong Pancasila. Namun, ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Aduh, susah ini. Sikap Anda adalah memaki. Main-mainan ini. Jangan kau maki. Udah salah ini pasti. Kalau memaki ini 1 poinnya. Memaki pula katanya. 1. Iya, jadi bersama poinnya ini yang paling tepat ya. 5. Lalu ini 4. Lalu 3, 2, 1. Ya, jadi lebih baik mengajak dia diskusi aja tentang Pancasila terus rangkul kembali. Oke deh, itu aja untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kayaknya sesi TKP ini perlu kan? Iya kan? Perlu kan? Jadi nanti kita coba ada soal lain tapi dengan tema yang lain. Ya, untuk TKP ada 6 temanya: pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan ini anti radikalisme yang kita bahas hari ini. Ya, nanti kita coba tengok tema yang lain dengan soal yang beragam. Oke ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Goodbye. Bye, makasih. Oke.